Berikutnya, di sini ada logic untuk melakukan detect faces and image. Jadi, dia menggunakan matplotlib dan mtcnn untuk mencari wajahnya. Oke, simple. Lalu setelah itu, dia menggunakan emread untuk membaca image-nya. Oke. Dan setelah itu dia initialize mtcnn-nya, lalu mendapatkan wajah dari masing-masing lalu di print. Jadi harusnya kita dapetin sebuah array. Oke, ini coba kita jalanin. Harusnya hasilnya seperti ini. Python 3 lalu face py. Nah, di sini ada masalah pertama. Dia mencari libgr, gimana bacanya nih? libgth-read, dan library-nya itu belum ada, jadi nggak jalan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, biasanya kalau saya ngambil artikel atau yang lain, seringkali muncul masalah dependency atau yang lain. Itu sesuatu yang sebenarnya cukup wajar. Karena di dalam tutorialnya mereka tidak benar-benar mengajarkan sampai basicnya. Mereka sudah punya anggapan bahwa kita sudah belajar beberapa hal sebelumnya. Tapi dalam hal saya, ini pertama kali saya melihat artikel dan menggunakan library tadi untuk melakukan face detection atau facial recognition. Jadi, kita harus minta tolong sama Google. Bagaimana cara saya melakukan pemeriksaan isu? Pertama, saya klik ini. Ini berarti pada saat mau menggunakan mtcnn ya. Saya cari, oke, ada di Ubuntu, sama di Stack Overflow. Harusnya dua ini sudah bisa sangat membantu. Nah, ini dia mengajarkan kita gimana kalau pakai apt-get. apt-get untuk melakukan instalasi. Tapi yang lain menyuruh menggunakan yang versi dev-nya. Kenapa ya? Lalu di sini yang kedua, dia bilang pakai ini gagal, tapi menggunakan yang dev baru sukses. Oke, jadi kita coba aja ya. Untuk instalasi, biasanya pertama-tama saya pastikan bahwa udah diupdate untuk apt-get-nya, gitu. Lalu setelah sudah diupdate, baru saya melakukan instalasinya. Apa yang disuruh install? Ini ya. Seperti ini. Ini saya save. Lalu kembali harus keluar. Lalu kita build. Oke, selesai. Python 3 face py. Nah, ternyata dia masih butuh modul TensorFlow. Dan di sini tidak ada penjelasan bahwa kita harus install TensorFlow. Coba kita lihat lagi. Nggak ada. Nah, kalau kita butuh TensorFlow, sebenarnya cukup install aja. Tapi kalau saya taruh di sini, yang ini akan dijalankan ulang, yang saya nggak mau. Jadi di sini aja run pip3 install TensorFlow. Seperti ini. Terpaksa harus keluar lagi dan jalankan. Sudah selesai. Lalu kita run dan Python 3 face.py berjalan dan di sini ketemu.
persis seperti contoh yang tadi ya. Di sini persis. Jadi sudah ketemu untuk highlight facesnya. Sini ada beberapa error yang lain. Ini ada beberapa informasi tentang CPU. Intinya sih sepertinya karena kita tidak menggunakan GPU. Tapi kalau di dalam Docker for Windows, tahu saya memang tidak bisa digunakan. Oke, lanjut lagi. Ini Docker filenya saya add, face.py-nya saya add, dan saya kasih nama detect faces and images. Seperti ini. Lanjut, kita sudah bisa menemukan wajah, dan di sini ada informasi box-nya, tingkat confidence-nya berapa, key points-nya, dan yang lain-lain. Oke, cukup menarik. Berikutnya kita ingin meng-highlight, di mana dengan meng-highlight kita bisa memberikan kotak merah seperti ini. Oke. Nah, ini titik yang menarik. Alasan saya membuat video ini sebetulnya karena ini. Jadi, saya coba menambahkan ini. Ke sini. Dan saya ingin ambil ini dari matplotlib patches untuk rectangle. Library untuk buat rectangle-nya. Lalu di sini ada sebuah function yang function-nya itu akan meng-highlight gambarnya berdasarkan path yang ada. Lalu dia akan membaca dulu filenya, lalu diproses. Di dalam file plt-nya itu akan ditambahin kotak rectangle, lalu ditampilkan. Gitu. Jadi kalau kita buat seperti ini, panggil function tadi, maka akan ditampilkan. Gitu. Di sini ada dua contoh. Contoh satu lagi yang IACO 2. Dengan logic yang sama, dia akan meng-highlight face-nya. Gitu. Seperti ini ya. Tadi kan facesnya sudah dapat di atas ini nih. Faces. Untuk yang gambar pertama, lalu di bawahnya ada coding yang sama dengan yang di atas. Untuk mendapatkan facesnya juga lalu di highlight. Oke, ini kita jalankan. Kita nggak perlu compile ulang karena kalau kita lihat di sini, filenya itu langsung berubah. Kenapa? Karena kita menggunakan volume yang tadi. Oke, langsung aja Python 3 face.py. Ketemu, tapi tidak ada yang terjadi. Gitu. Ini yang membuat saya heran. PLT show-nya sudah dijalankan, tapi tidak ada yang terjadi. Kok sepertinya aneh ya? Lalu dari situ saya coba pelajari. Ini kan kita menampilkan PLT. PLT sendiri itu apa sih? PLT itu dari matplotlib. Lalu saya coba googling, matplotlib itu apa sih? Nah, matplotlib itu function untuk melakukan plotting. Plotting, dia bisa menampilkan gambar dan yang lain. Lalu saya juga mencari beberapa video. Coba ambil video yang simple kalau nggak salah. Saya coba mencari sebuah video dan kemarin saya menemukan video seperti ini. Di mana dia menjalankan coding, tapi begitu sama dia run, dia membuka ini. Wah, apa ini? Kenapa dia membuka sesuatu tetapi pada saat saya menggunakan Docker tidak menampilkan apa-apa? Ini sangat aneh menurut saya. Apakah keterbatasan? Apakah saya harus ngalah dan Python-nya saya install langsung ke dalam Windows-nya? Maka saya coba sedikit melakukan googling. Desktop Docker. Saya menemukan sebuah artikelnya ini. Dan di sini ada penjelasan bahwa iya, Docker sendiri itu kan tidak ada grafik. Tapi ada sebuah solusi yang namanya Xwindows.
X Windows itu adalah sebuah cara untuk langsung melakukan windowing system untuk bitmap seperti yang ada di Unix atau yang lain gitu. Lalu saya coba install VCX SRV ini. Lalu saya coba install ya. Saya install, lalu katanya kalau udah jalan, cukup jalanin ini aja. Display host docker internal null. Nanti contohnya dengan Sayers, kita coba jalanin nanti ininya akan mengikuti. Oke, saya sudah install. Saya pertama kali panggil seperti ini. Saya langsung jalanin aja, next, jalan. Dan saya tes dong, seperti ini. Lihat apa yang terjadi. Di sini saya exit dulu ya. Atau saya buka yang baru aja deh. Yang baru. Dan saya coba jalankan. Tapi kok error. Nggak ketemu host internalnya. Biasa setelah itu saya coba googling lagi. Dan setelah googling akhirnya ketemu lagi yang lain. Nah, kali ini saya melakukan googling dengan kata kunci Windows VCX server dan Docker. Salah tulis nih. Dan di sini saya nemuin dua artikel. Nah, artikel yang pertama, dia juga memberikan penjelasan singkat, gimana cara kita melakukan instalasi, lalu sisanya tidak bisa dipakai kayaknya, karena dia langsung nyuruh pakai display dengan variable name. Tapi di sini dia menggunakan IP, wah menarik nih, dia pakai IP ya. Lalu di sini juga sama. Dia mengajarkan untuk instalasi, tapi ujung-ujungnya dia nyuruh kita langsung pakai IP kita. Gitu. IP kita lalu 00. Coba aja. Saya tes ya. Ini saya ganti dengan IP saya yang nilainya adalah 192.168.0.13. Tetap ngejalan seperti ini. Karena frustasi, saya coba reload untuk si servernya tadi. Saya reload, coba saya buka, dan saya benar-benar lihat step by step. Saya samakan dengan yang tadi. Jadi di sini pertama-tama dia suruh buka dulu multiple windows. Oke. Start with no client. Oke. Disable access control, oke, berarti nggak perlu akses, terima semua, finish. Lalu setelah saya coba jalanin lagi, muncul. Dan ini bikin saya seneng banget. Ternyata saya bisa bikin sesuatu seperti ini, menggunakan Docker langsung, gitu. Lalu saya tes apakah kalau menggunakan host Docker jadi jalan. Jangan-jangan masalahnya akses control. Ternyata bukan. Masalahnya memang yang tadi, masalah IP. Kita lihat yang ini, apakah akan bisa berjalan setelah kita sudah punya. Jadi, saya coba panggil. Cuman, saya tambahin di sini. Saya tambahin environment display sama dengan 192.168.0.13.0.0. Oke. Ini saya coba panggil, lalu Python 3 face.py. Nah, ini matplotlib menggunakan arg. Jadi nggak bisa memanggil figur. Oke, sepertinya sudah mulai mendekat. Lalu seperti biasa, kita copy aja ini dan menggunakan teman kita Google. Pada saat saya cari, dia ngasih tahu bahwa kita cukup install lagi dependensi lain. Oke,
Python 3 TK. Karena saya nggak mau semuanya kebetulan, saya jalanin di sini apt-get Python 3. Harus seperti ini nih. Saya exit, lalu saya build. Sebenarnya kalau dijalankan langsung di dalam bash bisa, tapi saya pengen docker image-nya kebetulan. Oke, lihat apa yang terjadi sekarang. Python 3 face.py. Seperti ini. Persis seperti contohnya di sini. Sorry, yang ini. Lalu begitu saya tutup, dia lanjut dan membuka page yang ini. Berarti berjalan. Ini yang membuat saya bahagia banget. Kenapa bahagia? Karena ternyata hanya dengan menggunakan Google, mencari tahu, saya dapat belajar lebih banyak dan akhirnya bisa menggunakan Docker menampilkan GUI.